Selamat pagi. Eh, Hari ini saya akan memberikan panduan untuk input komisi ya, untuk setting komisi yang nantinya akan digunakan perhitungan komisi. Jadi sebelum kita bisa melakukan perhitungan komisi secara otomatis, maka kita harus melakukan setting terlebih dahulu komisi masing-masing produk. Ini mungkin nanti hanya khususan aja yang input data komisi karena terkait dengan produk ya. Jadi nanti masuk ke sales, transaction, kemudian ke price list. Ini kemarin saya dapat contoh dari Bu Marisa untuk komisi per 1 Juli ya. Contoh 1 Juli ini kita rubah dulu ke finish good, ke grup parentnya ya, Tanuri finish good kita pilih. Kemudian karena komisi itu berlaku mulai tanggal 1 bulan Juli, kita tentukan dulu 1 Juli. Kita refresh dulu datanya. Kemudian kita klik untuk melakukan setup nilai komisi per produk, kita klik tombol komisi salesman ini. Nah ini harga komisi berlaku per tanggal 1 bulan 7. Kita ambil contoh aja ya, beberapa ya, untuk misalnya thinner multi thinner 1%, thinner multi thinner. Jadi inputnya ini langsung bisa grouping ya, jadi sesuai dengan nilai dari komisinya. Misalkan ini Tanuri multi thinner 1%, multi thinner 1%, kita klik aja di sini. Yang satu misalnya begini, kita langsung ship, nggak masalah, bisa. Atau kita ingin langsung banyak nanti, misalkan kayak seperti contoh ini, Tanuri Special Pure Thinner, Tanuri Special Pure Thinner. Ini langsung kita klik ini. Kemudian misalkan langsung ini Tanuri Universal Beauty Universal ya, yang universal. Nah, langsung kita klik ini. Kemudian Tanuri Ultra Pure Thinner. Kemudian Tanuri VOC Reducer ya. Nah ini kan semua berlaku dengan harga 1% kan, langsung sesimpang. Contoh kembali, misalkan ini karena ini berlakunya berbeda komisinya 0,5%, kalau kita set high close thinner ya, high close thinner semua berarti di sini kita set 0,5%. Nah kita cek di sini ya, misalkan kita ingin cek tadi high close thinner, kita pilih misalkan ini. Nah maka ini komisinya sudah 0,5% semua ya. Kemudian contoh lagi misalnya tadi yang Universal Pure Thinner ini 1%, atau kita ingin parentnya aja ke thinner. Nah ini sudah, ini ada beberapa yang belum ada, nanti tinggal di set aja sama khususan. Kita ambil contoh lagi misalkan apa ini, primer ya, primer 0,5 dan Tanuri primer ya, kita set juga primer tadi apa ini, epoxy primer ya, epoxy primer misalkan saya semua ini ya. Ini bukan di ERP ya, ini server dev saya, jadi nanti khususan sendiri yang untuk setting ya. Jadi nanti cukup karena ini settingnya masih per cabang, jadi ini Surabaya, maka settingnya dilakukan di Surabaya aja. Nah tinggal kalau misalkan memang ketentuan ini semua berlaku untuk semua cabang, nanti bisa saya bantu untuk sinkronis ke semua cabang. Tapi yang penting diselesaikan dulu di
yang untuk cabang Surabayanya. Kembali lagi epoxy primer misalkan semua ini ya, epoxy primer ini berapa tadi, epoxy primer 0,5 kita simpan. Kemudian kita cek sini ya, tadi epoxy primer betul ya 0,5. Kemudian kita setel lagi misalkan tadi apa, PP primer 1%, 1% kita simpan. Kita cek di sini 1%, oke. Kemudian kita ambil contoh lagi misalkan putih ya, putih ini langsung aja ke assessment. Putih yang apa ini, putih dari mana, putih 1K spot putih 0,2, 1K putih 0,2 ini ya, saya nggak hafal ya produk-produknya. Tanuri mungkin nanti khususan aja yang lebih tahu. Ini 1 spot putih 0,2, kemudian putih 1 kilo, putih Tanuri polyester putih 1 kilo, oke. Ini kemudian mana tadi 3 kilo, oke. Kemudian high grade filler putih ini, kemudian mana PPO filler putih ini, kemudian PPO premium. Nah ini misalkan berapa ini, 0,2 semua ya, oke. 0,2 semua kita cek ini, oke. Kita cek di putih di sini. Nah ini semua sudah, ada yang beberapa 0,3 dan 0,2. Apa tadi diisi berapa, 0,3 atau 0,2. Nah, ini contoh misalkan saya salah isian ya. Ini contohnya saya isi 0,3 tapi kenyataannya 0,2, tinggal dirubah aja di sini. Tuh ya, 0,2. Ini saya isi 0,2. Tadi saya ulangi lagi ya. Ini 0,2. Tadi apa ini? 1 spot. Oke, ini. Kemudian putih 1 kilo, polyester 1 kilo, 3 kilo. Kemudian high grade di mana high grade ya? Ini high grade PPO filler premium, oke, 0,2. Ini saya sudah rubah 0,2. Nah ini otomatis berubah semua 0,2. Nah setelah semua nanti ini kan sekedar contoh aja, jadi nanti harus diselesaikan semua setting ini. Kalau sudah, nanti tinggal untuk menghitung komisinya dilihat di menu sales ya, sales transaction commission ya. Nah ini contoh misalkan kita pilih di tahun 2022 untuk cabang Surabaya, karena tadi yang saya kan cuma di cabang Surabaya aja ya, kita klik tambah. Nah ini periode ini adalah periode dasar kita mau melakukan perhitungannya per kapan. Misalkan kita mau menghitung sampai dengan di bulan penerimaan penjualan sampai bulan Oktober. Kemudian yang mau penjualan yang mau dihitung di bulan apa? Misalnya di bulan Juli ya. Jadi maksudnya di sini kalau kita pilih bulan Juli, artinya transaksi di bulan Juli itu penerimaan penjualan dari customer akan dihitung sampai dengan di bulan Oktober. Jadi ini fleksibel ya, mau Juli dengan Juli atau Juli dengan Agustus atau Juli September, nanti masing-masing cabang bisa berbeda-beda perlakuannya. Jadi misalkan jadi ini perhitungan dihitung per Oktober, kemudian yang mau dihitung penjualannya per bulan Juli. Nanti otomatis akan melakukan perhitungan. Nah contoh ini contoh di Surabaya misalkan ya. Ini
ini Alfian sekian total salesnya. Ini total sales ini nilai penjualannya per barangnya ya. Dan ini adalah nilai fakturnya. Jadi bisa berbeda, kemungkinan bisa berbeda kalau dalam satu faktur ada yang tidak ada komisinya, sehingga antara nilai salesnya, nilai sales barangnya dengan fakturnya berbeda. Kemudian total penerimaan penjualannya sampai dengan bulan Oktober, kemudian komisinya otomatis 1% dihitung. Ini summary-nya ya, ini summary. Jadi kalau masing-masing, karena ini berbeda komisinya, maka kita bisa memang kalau ingin tahu detailnya masing-masing salesman-nya, kita tinggal klik ini aja. Karena ini semua nanti akan muncul jadi satu ya, 0,21 detailnya nanti akan kelihatan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau mau di Excel tinggal diekspor aja di sini. Nah, ini otomatis akan terlihat di sini ya, langsung di Excel. Jadi summary-nya langsung kelihatan di sini. Summary per ini. Nah, kemudian detailnya juga langsung muncul di sini. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai perhitungan komisi. Ya, saya harap dengan adanya semakin penambahan modul-modul di ERP ini semakin memudahkan tim TN agar lebih mudah bekerja ya. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti misalkan ada kesalahan perhitungan perhitungannya dari ERP, silakan hubungi saya kembali. Terima kasih.